Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya dosen di program studi profesi nurse Universitas Nahdlatul Ulama Al-Mu'affa Sampang. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang perawatan luka. Jadi perawatan luka ini tujuannya adalah membersihkan luka yang ada pada pasien. Dan juga salah satunya adalah untuk memberikan kenyamanan pada pasien agar luka yang dirasakan tidak menghambat pekerjaan pasien itu sendiri. Tujuannya dari perawatan luka itu sendiri adalah untuk merawat luka pada pasien dan membersihkan lukanya, serta untuk proses kesembuhan, proses kecepatan persembuhan dari luka tersebut, dan juga memberikan kenyamanan pada pasien. Mungkin langsung saja saya ke praktikumnya. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Di sini saya akan melakukan praktikum perawatan luka dan ada beberapa fase yang harus dilakukan. Yang pertama adalah persiapan alat ya. Jadi saya akan mempersiapkan alatnya apa saja yang diperlukan untuk proses praktikum perawatan luka. Oke, saya akan sebutkan alat-alat yang perlu dipersiapkan untuk melakukan perawatan luka. Yang pertama ada handscoon steril. Selanjutnya adalah handscoon bersih. Dan ada box instrumen, kita buka, isinya adalah ada kasa steril, ada kom berisi NaCl 0,9, ada revanol, dan ini box instrumen juga yang berisi 2 pinset anatomis dan 2 pinset chirurgis. Ada juga lidi cotton atau cotton bud. Ada hand sanitizer, ada plester 2 buah, ada juga revanol, ada gunting plester, ada bengkok, ada underpad, dan yang terakhir adalah ada korentang. Baik, setelah kita mempersiapkan alat, kita lanjut kepada fase prainteraksi, yaitu kita ke pasien. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat, saya perawat di rumah sakit ini. Kebetulan saya shift pagi dan saya akan melaksanakan tindakan perawatan luka kepada Bapak. Tujuannya adalah agar luka yang Bapak derita kami bersihkan dan juga proses penyembuhannya lebih cepat. Dan apakah Bapak setuju? Jika pasien setuju, kita sampaikan bahwasannya perawatan luka ini membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Bagaimana Bapak, apakah ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup privasi pasien, tutup tirai, dan menjaga privasi pasien yang lain agar kerahasiaannya terjamin ya, tidak ada orang luar yang mengetahui kerahasiaan ini. Selanjutnya kita tutup tirai. Kita tutup tirainya ya untuk menjaga privasi pasien. Habis itu, setelah itu kita melakukan ke fase kerja. Fase kerja kita langsung dekatkan alat ke pasien. Setelah itu kita cuci tangan ya. Kita cuci tangan. Habis itu kita ratakan. Oke, setelah kita cuci tangan, kita pasang underpad. Baik, Bapak permisi ya. Permisi Pak, saya angkat ya Pak ya. Setelah itu kita persiapkan plester. Baik, setelah kita mempersiapkan blasternya, kita menggunakan handscoon bersih ya untuk membuka perban yang ada di
luka pasien. Baik, handscoon-nya harus sesuai dengan ukuran tangan kita ya, agar tidak menghambat pekerjaan kita. Baik, kita dekatkan alat, bengkok. Kita mengambil pinset anatomis. Oke, habis itu kita buka plesternya ya. Permisi ya Bapak. Kita membukanya harus tidak boleh melawan arah bulu yang ada pada sekitar luka ya, agar tidak sakit. Oke, kita letakkan di bengkok. Setelah itu, setelah luka terbuka, baru kita mengganti handscoon kita menggunakan handscoon yang steril, karena untuk merawat lukanya ya. Karena lukanya itu nanti kalau menggunakan handscoon yang bersih, takut terjadi risiko infeksi. Hati-hati ya dalam menggunakan handscoon yang steril. Tidak boleh menyentuh bagian kulit kita ya, yang bagian luarnya. Kalau dalamnya tidak apa-apa. Baik, setelah kita menggunakan handscoon bersih, kita mengambil pinset anatomis dan pinset chirurgis ya. Kita menggunakan kasa, kita celupkan ke NaCl. Kita peras ya. Habis itu kita bersihkan area luka dari dalam keluar ya. Bagian sebelah kanan dulu. Habis itu bagian sebelah kiri. Kita buang. Jangan sampai pinsetnya menyentuh area luka ya. Karena nanti pinsetnya tidak steril. Lakukan kembali. Baik, kita lakukan kembali. Bersihkan. Habis itu, setelah kita bersihkan, kita perhatikan lukanya, kita kaji lukanya seperti apa, apakah perlu dilakukan nekrotomi atau pembuangan jaringan. Ya. Kalau seperti ini, tidak perlu dilakukan, karena memang hanya luka yang tidak ada jaringan yang matinya ya. Berarti kita langsung memberikan cairan Levanol ya. Kita celupkan juga. Kita peras. Habis itu kita bersihkan. Kita ambil lagi ya. Kita bersihkan bagian pinggir-pinggirnya agar tidak
Jatuh ya. Astagfirullah. Baik, setelah dibersihkan menggunakan Evanol, kita tutup lukanya. Ya. Kita tutup, ini sudah ditaruh, boleh ditaruh karena kita tidak akan gunakan lagi ya. Boleh menggunakan tangan, asalkan tangannya belum menyentuh apapun ya, kecuali pinset. Tidak apa-apa kan, pinsetnya memang steril. Kita tutup kembali lukanya. Kita ambil lagi. Kita rapikan ya. Setelah itu kita plester. Kita tidak apa-apa buang handscoon-nya. Kalau kita menggunakan handscoon, nanti plesternya akan nempel ya. Agar tidak menempel, kita buka saja. Permisi ya Pak. Oke. Setelah itu kita rapikan, kalau sudah tindakannya selesai, kita rapikan dulu alatnya. Permisi ya Bapak, kita ambil underpadnya. Baik, kita masuk ke fase evaluasi. Langsung kita tanyakan kepada pasien, responnya seperti apa. Pak, bagaimana setelah dilakukan tindakan perawatan luka? Perasaannya Bapak seperti apa? Setelah pasien menjawab, perasaannya kita akhiri pertemuannya ya. Baik Pak, karena saya sudah melakukan tindakan tadi, saya mohon izin pamit ya Pak ke ruangan. Nanti kalau ada keperluan atau ada suatu yang mengganjal, silahkan hubungi saya atau ke ruang perawat Pak. Ya, baik Bapak, terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita balik ke ruangan, membawa alatnya. Kita lanjut ke tahap dokumentasi, di mana tahap dokumentasi ini terdiri dari SOAP atau SOAP ya. S itu adalah data subjektif. Data subjektif apa yang dikatakan pasien saat kita menanyakan atau kita evaluasi. Waktu kita nanyakan, Pak, bagaimana perasaan Bapak? Jadi respon dari pasien, apa yang dikatakan pasien kita masukkan ke data subjektif ya. Selanjutnya adalah data objektif. Data yang kita dapatkan saat kita melakukan pengkajian pada lukanya. Pada saat kita buka kan kita kaji lukanya seperti apa. Apakah lukanya itu terdapat jaringan atau semakin membaik atau seperti apa. Kita masukkan di data objektif. Di A itu adalah assessment. Di situ kita isi masalahnya teratasi atau tidak. Ya, masalah teratasi atau tidak ada 3 pilihan. Yang pertama adalah masalah teratasi sebagian, ada masalah teratasi dan masalah tidak teratasi. Itu akan nyambung dengan P atau planning. Kalau masalah teratasi berarti planningnya adalah hentikan intervensi. Jika masalah teratasi sebagian atau masalah teratasi, itu lanjutkan intervensi. Paham ya? Baik, mungkin hanya itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, berarti saya harap semuanya paham dengan tindakan dan bisa melakukan tindakan ini di rumah sakit nantinya ya. Oke, karena memang tidak ada, sudah paham semuanya. Saya tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.